وصل وجاهنا وسادنا رجال المسلمين وصفات المؤمنين والأحياء من العلماء ونفعنا وبه المهم بركات الكرم والتعليم وتبيض الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وروي عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال بلغني أن المؤمن إذا مات فحمل قال أسرعوا بي فإذا وضع في لحده كلمته الأرض وقالت إني كنت أحبك وأنت على ظهري فأنت الآن أحب إلي. Diriwayatkan dari Uzaid bin Abdul Rahman bahwa beliau berkata, balawani, sudah sampai kepadaku sesungguhnya orang beriman ketika meninggal kemudian dibawa untuk dikuburkan, asri'u bi fa'idha wudi'a fi lahdihi, segera akan dibawa ke kuburannya, maka ketika disimpan di dalam liang lahat kuburnya, kalamathul ardu, maka bicara bumi tersebut. Wa qalat inni kuntu uhibbuka, dan berkata bumi itu, aku sangat mencintai dirimu. Wa anta ala dhahri, engkau akan tetap di dalam punggungku. Fa anta al-ana ahabbu ilayya, maka engkau itu lebih cinta dari diriku. Maksudnya ketika orang beriman meninggal, jadi kalau orang beriman meninggal ini orang yang meninggalnya ini bicara gitu, cepat bawa aku ke kubur gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dilama-lama. Kalau orang beriman meninggal itu dia akan berbicara, ya, cepat segera aku bawa ke kuburanku gitu, kuburkan, masukkan ke liang lahatku. Maka kemudian apa akan disambut oleh bumi? Kenapa? Karena bumi mencintai orang beriman tersebut gitu. Dan akan dengan senang hati bumi itu untuk apa? Menjadi tempat tidurnya di dalam kubur. Ini untuk orang beriman. Ya. Wa idza matal kafir, tetapi ketika orang yang meninggal itu kafir, fahumila qala irji'u bi, maka kemudian diangkat jenazah orang kafir tersebut, tetapi kemudian jenazah ini akan berkata, cepat pulang lagi gitu. Ya. Fa idza uri'a fi lajadihi, maka ketika disimpan di dalam liang lahat kuburannya itu, kalamathul ardu, maka bumi itu akan bicara. Bumi itu bicara, faqalat inni kuntu abghaduka wa anta ala dhahri fa anta al-ana abghadu ilayya. Maka bumi itu bicara, sesungguhnya aku, kata bumi, benci terhadap dirimu, dan engkau atasku sangat jelas. Begitu. Akan apa? Akan tidur di atas punggungku. Fa antal ana abghadu ilayya, maka engkau sesungguhnya sangat membenci aku. Maksudnya apa? Orang kafir tidak mau dikuburkan, tidak mau ditidurkan di atas bumi. Saking apa? Saking merasa dirinya apa? Untuk tidak segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaannya antara orang beriman dan orang kafir seperti itu. Kalau orang beriman, kalau meninggal ingin segera cepat dikuburkan. Karena apa?
karena ingin istirahat, tidur di atas punggung bumi. Kenapa? Bumi menunggunya, mencintai orang beriman tersebut. Tapi orang kafir ketika akan dibawa, nah orang kafir ini juga berkata, udah cukup pulang lagi saja, ya, gak usah ke kuburan. Dan ketika masuk ke dalam liang lahat kuburnya, maka bumi itu akan bicara, aku sangat membencimu karena engkau tidak menginginkan aku untuk tidur di punggungku. Ya. Oleh karenanya tentu saja ini luar biasa. Jadi bumi pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa bahagianya bumi menjadi pijakan manusia yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bumi kemudian muncullah berbagai macam artinya hal yang bisa digunakan oleh manusia, dari pohonan, dari barang tambang dan lain sebagainya untuk artinya kepentingan manusia. Tetapi manusia itu sendiri kemudian kemudian berkhianat terhadap bumi tersebut. Ya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, annahu waqafa ala qabrin fa baka faqila lahu, sesungguhnya Sayyidina Utsman berdiri di atas satu kuburan. Fa baka faqila lahu innaka tadkhulul jannata wan nar, kemudian menangis Sayyidina Utsman bin Affan, mengapa? Sesungguhnya aku mengingatkan terhadapmu, terhadap surga dan neraka. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan kalau berdiri di atas kuburan nangis gitu. Nangis kenapa? Karena ingat ada surga dan neraka. Ya. Beda sama kita, orang kita sekarang biasa saja, lewat ya, malah nongkrong di atas kuburan, ya, belum yang lain-lainnya. Tapi tidak dengan Sayyidina Utsman bin Affan, ketika berdiri di atas satu kuburan beliau akan menangis. Karena apa? Karena mengingatkan dirinya bahwa ada surga dan neraka. Wala tabki wa tabki min hadha faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan tidak pernah menangis dirimu terhadap kuburan tersebut. Maka kemudian berkata Sayyidina Utsman, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati, kuburan itu adalah awal tempat dari setengah sebagian tempatnya akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar mi'ah, maka kalau engkau selamat di dalam kubur, maka setelahnya engkau lebih mudah untuk melanjutkan jalan berikutnya. Wa illam yajum minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, dan kalau tidak selamat engkau dikubur, maka hal setelahnya kubur itu akan lebih berat. Begitu. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan. Jadi Sayyidina Utsman menangis karena ingat ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasul SAW, bahwa kuburan itu adalah sebagian tempat, ya, tempat apa? Yaitu tempat yang sangat berat sebelum menuju akhirat. Begitu. Kalau di dalam kuburan ini selamat, maka nanti setelahnya akan lebih mudah untuk apa? Untuk melewati hal-hal berikutnya. Kalau di dalam kubur itu berat, ya, maka tentu akan lebih berat untuk melewati langkah-langkah selanjutnya.
Kan setelah dikubur nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Dibangkitkan padang mahsyar, kemudian menanti ya hisaban, menanti mizan timbangan, ya. Menanti kemudian keputusan catatan amalan kita semuanya ke kanan atau ke kiri, melewati Shiratal Mustaqim, terus akan menjadi lebih berat kalau di kuburnya saja sudah mendapatkan siksa ya berat kehidupan di dalam kuburnya. Kalau selamat di dalam kuburnya maka akan lebih mudah menghadapi tahapan-tahapan kehidupan selanjutnya. Nah ini tadi sebagian besar umumnya manusia lupa terhadap apa hal yang akan terjadi dalam kubur, menganggapnya tidak ada apa-apa dalam kubur, dianggapnya cerita bohong. Tapi kalau sudah masuk barulah dia akan mengerti bahwa adalah hal yang nyata, yang hak, yang benar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruya an Abdul Hamid bin Mahmud al-Maghuri qala kuntu jalisan inda Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud al-Maghuri kemudian berkata, aku duduk dekat dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Fa'atahu qaumun faqalu kharajna hujjajan. Maka datang kepada Ibnu Abbas siapa? Yaitu satu kaum yang kaum itu keluar hujajan dalam apa? Dalam ibadah haji. Wa ma'ana sahibun lana hatta tahaina ila hayyin data subah famata. Kemudian dan beserta aku, yaitu sebagian sahabatku, sehingga sampai aku, kata Ibnu Abbas, terhadap satu kampung yang yang mempunyai artinya batu yang terhampar. Famata fahayyana lahu. Maka kemudian ini sahabatku ini meninggal begitu. Summan talakna fa hafarna lahu qabran wa lahdan. Kemudian berangkat aku menggali kuburan dan liang lahat untuk sahabatku ini. Fa idza nahnu bi aswada qad mala al-lahda. Maka ketika aku menggali kuburan untuk sahabatku ini, ya, ternyata di dalam ketika menggali ini terlihat ular hitam begitu. Yaknil hayyata fatarakna, yaitu ular hitam ini, ya. Kemudian aku meninggalkan kuburan tersebut, enggak jadi menggali kuburnya. Fahafarna lahu bi makanin akhar, ya. Maka mencari lagi tempat menggali lagi kuburan yang lain, begitu. Fa idza nahnu bi aswadan qad mala al-lahda fataraknahu. Ya, ketika menggali lagi yang kedua, begitu lagi. Ya, ternyata di dalamnya banyak ular yang hitam, gitu. Fahabarna lahu salisan, dan sama ketika menggali lagi kuburan yang ketiga, sama seperti itu, tetap artinya banyak ular hitam. Fa idza nahnu bi aswada qad mala al-lahda fatarakna wa atainaka faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kemudian ditinggalkan kembali kuburan yang ketiga tadi, dan kemudian berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari galfirul ladhi, ya, yaitu itu ular begitu Ibnu Abbas. Yang ada ketika akan digali kuburannya itu adalah kerjaan orang yang mau meninggal itu. Gitu. Ya. Karena ya fa'aluhu intaliku fadafinuhu fi ba'diha, begitu. Jadi pekerjaan daripada orang itu membuktikan ketika akan digali kuburannya.
maka kamu semua harus jalan, ya. Jalan apa? Yaitu untuk mencari kuburan yang lain, begitu. Fa wallahi law hafardumul ard, maka demi Allah, kalau menggali kamu semuanya terhadap bumi, kulluha, semuanya tempat yang ada di bumi digali lagi untuk orang ini, lawajadtumuhu biha, maka tentu kamu akan melihat semuanya tetap ular hitam. Alhamdulillah. Ya. Fa'ahbiru qaumahum, maka kemudian diberitahukan kepada kamu semua ya terhadap kaumnya sahabatnya ini. Ya. Qala fantalaqna fadafannahu bi ba'diha falamma raja'na ataina ahlahu bimata'in lahu kana ma'ana faqulna li amratihi ma kana lahu min 'amalin. Kemudian apa? Dijelaskan berjalan kami semuanya ya, kemudian apa? Nah, dalam sebagian apa untuk bertemu dengan ahlinya orang atau sahabatnya ini yang akan dikuburkannya ini ya, untuk bertanya begitu. Nah, maka apa? Kami datang ke ahlinya sahabatku ini dengan apa? Dengan yang artinya terlihat dengan hal yang kami dapat, ma'ana faqulan imratihi, maka apa? Nah, mengucap aku terhadap apa? Istri daripada sahabatnya ini, maka nalahu min amali, ya, apa amalan dari, maksudnya tanya suamimu ini ketika hidup begitu. Qalat kana yabi'u ta'am ya'ni al-khintah. Jadi sahabatku ini dikatakan oleh istrinya adalah orang yang suka berjualan makanan begitu. Ya. Wa kana ya'khudhu kulla yaumin, dan apa? Mengambil ini apa? Setiap hari dari jualannya ini qadrakutihi, artinya sekedar ya makanan-makanannya ini untuk apa? Untuk artinya nah, kepentingan yang tidak artinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berjualannya tidak artinya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah artinya mengurangi timbangan, entah mengurangi artinya literan, entah artinya mengurangi hal-hal yang lainnya. Barang yang artinya tidak baik dikatakan bagus, barang yang tidak mulus dikatakan mulus, begitu. Ya. Nah, ini kerjaan orang-orang seperti ini ketika akan dikuburkan meninggal dunia, maka buminya, kuburannya akan apa? Diberikan hamparan ular sebagai balasan dari apa? Amalan hidupnya saat di dunia, begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu hanya artinya sebagai pedagang, apalagi sebagai pemimpin, ya, lebih artinya berat lagi. Pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, pemimpin artinya apa? Masyarakat. Ya. Dan semua lebih berat lagi keadaannya ketika apa? Akan dikuburkan, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat penting ya untuk apa? Betul-betul artinya merasakan apa yang sudah diberikan oleh bumi kita. Ya, kita sering sujud untuk mencium bumi, maka sungguh itu adalah sesuatu yang dicintai oleh bumi begitu. Ya, tapi kalau tidak pernah sujud, tentu saja bumi ya ini akan bicara, ya. Orang ini sangat artinya sombong, orang ini sangat artinya tidak punya artinya perhatian, tidak punya hati, sudah berjalan dengan enak di bumiku, di punggungku, ya tidak pernah artinya berterima kasih kepada. Jadi bumi pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita kemudian didengarkan oleh Allah, bumi ini bisa bicara, tentu akan bicara dengan artinya dengan keras kepada kita. Ya. Apa saja yang diadakan oleh Allah, air, bumi dan lain sebagainya.
Ya, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita artinya baik, ya, ar-rahimuna yarhamahumullah, berkasih sayang, ya, dengan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, maka akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Tapi kalau kita artinya sembarangan dan lain sebagainya, ya, terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, maka tentu itu akan menjadi balasan yang apa, dengan perbuatan kita tentu akan diberikan pembalasan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Semoga insyaallah mudah-mudahan dengan Ramadan ini yang kita berjuang, Ramadan ini sebagai satu bentuk apa, sebagai bentuk asrama, ya, asrama perbaikan, asrama pembenahan diri kita secara zahir dan batin, secara nafsu, emosi dan lain sebagainya, artinya dibenahi untuk benar-benar bisa mencari jalan yang terbaik menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.